Bab 661 Bos Besar Datang. Tiba-tiba, manajer Dennis berteriak menghentikan gerakan Jumandi. Begitu mendengar teriakan, Jumandi tercengang sejenak, kemudian meletakkan tongkat baja di tangannya. Warna kemerahan pada mata Valentino juga perlahan memudar. Tadi Valentino sudah menatap ke arah leher Jumandi. Kalau Jumandi menyerang, dia akan menancapkan tongkat baja di tangannya ke leher Jumandi tanpa ragu. Dulu Valentino mungkin tidak akan bertindak seperti itu, tetapi sekarang dia bukan Valentino yang berhati lembut seperti dulu lagi. Sialan! Cepat bubar! Gusti mendesak orang-orang untuk bubar, kemudian dia pun bersiap untuk pergi. Dia tidak menyangka bahwa harus membuang banyak waktu untuk menaklukkan Valentino. Kalau dari awal dia tahu bahwa Valentino seganas ini, dia pasti akan memberikan 400.000 meski tidak sudi. Sekarang bahkan bos besar sudah datang, amarah Gusti membara. BZJ, BZJ, BZJ. 3 sedan Mercedes-Benz hitam melaju menuju departemen proyek dari kejauhan. Roda berguling di atas kerikil dan mengeluarkan suara. Bocah, nanti aku akan menghajarmu lagi, jangan pergi kalau kamu hebat. Jumandi melirik Valentino sambil tersenyum sinis, kemudian berjalan menuju arah datangnya mobil bersama Gusti. Mereka tidak mengenal bos besar, tetapi ada baiknya kalau bisa bertatap muka dengan bos. Semua orang mengetahui bahwa Rice Real Estate sangat terkenal di kota Vero, kabarnya bos besar itu memiliki aset mencapai ratusan miliar. Belasan manajer dan supervisor departemen proyek, serta pemimpin setiap departemen berjalan keluar untuk menyambut. Gusti sudah menyuruh semua pekerja untuk bubar, tetapi tetap ada orang yang suka menonton keramaian yang masih berada di tempat. Gusti tidak peduli lagi terhadap mereka, dia segera ikut manajer Dennis pergi menyambut mobil yang datang. 3 Mercedes-Benz perlahan berhenti, kemudian masing-masing turun 4 pengawal dari 2 mobil yang berada di depan dan belakang. 8 orang pengawal berbadan kekar, mereka mengenakan jas hitam dan memakai kacamata hitam. Setelah turun dari mobil, 8 pengawal berdiri di sekitar Mercedes-Benz yang ada di tengah. Dari mobil tengah keluar seorang pemuda berusia 30-an tahun yang badannya lebih kekar dari 8 pengawal di samping. Meskipun ditutupi oleh pakaian, otot-ototnya yang kekar masih kelihatan, dia tampak sangat kuat. Tatapan tajam pemuda ini membuat semua orang merasa ketakutan. Tiba-tiba Jumandi berteriak dengan wajah terkejut. Kak Deska! Anda? Jumandi sering berbaur di sekitar sini, jadi dia pernah bertemu dengan berbagai jenis orang. Namun, orang paling terkenal di zona pengembangan ini adalah Deska, dia termasuk tokoh besar di antara kelompok preman. Dulu Jumandi hanya pernah melihat Deska beberapa kali dari jauh, dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Deska di sini. Sebagian besar pekerja juga tampak terkejut. Bagaimana juga Deska merupakan orang yang sangat terkenal di wilayah ini. Ketika belum dikembangkan, tempat ini masih agak kacau, Deska mengumpulkan sekelompok anak buah untuk menenangkan tempat ini sehingga dia pun menjadi terkenal. Sekarang seiring dengan kemajuan masyarakat, lingkungan juga menjadi tentram dan Deska akhirnya bisa membersihkan namanya. Sampai setengah tahun yang lalu, dia sudah sepenuhnya tidak campur tangan dalam urusan ilegal lagi. Namun, siapa sangka tindakannya itu hanya untuk diperlihatkan kepada pemerintah? Asal Deska menginginkannya, kapanpun dia bisa memanggil segerombolan orang keluar. Siapa kamu? Deska menatap Jumandi dengan tatapan datar. Tak menunggu Jumandi berbicara, Deska mengayunkan tangannya sambil berkata, Sekarang aku bekerja untuk Pak Rice. Dia langsung menjelaskan semuanya hanya dengan satu kalimat. Begitu mendengarnya, semua orang menjadi kagum terhadap bos besar Rice Real Estate. Dia bahkan bisa menjadikan ketua seperti Deska sebagai anak buah. Bos besar ini memang hebat. Selesai berbicara, Deska membuka pintu belakang mobil Mercedes-Benz, kemudian menyambut orang di dalamnya dengan hormat sambil membungkukkan badannya. Plak! Tampak sebuah kaki kiri yang memakai sepatu kulit buaya dihentakkan ke lantai, kemudian keluar seorang pria parubaya dari mobil. Pria parubaya memakai jas pas badan yang membuatnya terlihat seperti orang sukses. Pria parubaya merapikan kerahnya, jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan kirinya tampak berkilau. Yang dipakainya adalah jam tangan Patek Philippe 20 generasi keempat seri berlian emas putih. Jam tangan ini harganya sekitar 4 miliar. Pak Rice. Sudah merepotkan Pak Rice. Selamat datang untuk mengawasi lokasi konstruksi Pak Rice.
Belasan anggota departemen proyek segera mendekat dan menyapa pria parubaya itu dengan penuh hormat. Mereka berbondong-bondong ingin pria parubaya itu melihat ke arah mereka. Karena Pak Rees ini merupakan bos besar yang hartanya mencapai ratusan miliar. Sementara itu, ketika melihat pria parubaya, Valentino tampak mengernyit, dia teringat akan banyak kenangan lama. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia bisa muncul di sini? Teringat masa lalunya bersama orang ini, Valentino timbul rasa khawatir. Kalau orang ini mengenal Valentino, identitas Valentino akan terbongkar, dan orang ini mungkin saja akan membalas dendam. Waktu itu Valentino berbelas kasihan padanya, tetapi hati manusia sangat rumit. Sekarang Valentino tidak berani mempercayai orang lain selain Angel dan Hendrik. Saat ini hati Valentino sangat kacau, dia menundukkan kepalanya untuk menutupi wajahnya dan bersiap untuk pergi secara diam-diam. Berhenti! Ingin kabur setelah membuat keributan? Baru saja membalikan badan, Valentino langsung dipanggil oleh seorang pemuda. Begitu mendengar suara teriakan, semua orang melihat ke arah Valentino. Sementara itu, Pak Rees sama sekali tidak memedulikan kejadian di sini. Dia diarahkan oleh belasan manajer departemen proyek untuk pergi melihat lokasi konstruksi. Pak Rees, pakai helm ini. Manajer Dennis segera memberikan sebuah helm baru. Pak Rees tidak menolak, dia menerima helm dan ingin memakainya. Sialan! Valentino, kamu ingin kabur setelah membuat masalah? Bentak Jumandi. Plak! Tidak disangka begitu mendengar perkataan Jumandi, tangan Pak Rees gemetar, kemudian helm di tangannya terjatuh. Pak Rees tampak membelalakan mata sambil melihat ke arah Jumandi. Sambil membentak, Jumandi berjalan ke arah Valentino sambil memungut tongkat baja. Apa yang terjadi? Tanya Deska. Kak Deska, bocah ini datang membuat keributan di tempat kita dan memukul belasan anak buah kita. Ujar Jumandi sambil menunjuk ke arah Valentino. Deska melihat belasan pemuda yang berbaring di lantai. Dia sendirian? Ujar Deska dengan ekspresi kaget. Iya. Jawab Jumandi dengan malu. Deska dan beberapa orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia gelap juga sontak tercengang. Menjatuhkan belasan orang sendirian dan masih bisa berdiri tegap. Setelah sekian lamanya menjadi preman, dia baru pertama kali melihat orang sehebat ini. Pada saat ini, Pak Rees juga melihat ke arah Valentino. Setelah melihat bayangan punggung Valentino yang khas itu, dia pun membelalakan matanya. Meskipun sekarang pakaian Valentino compang camping, aura khas darinya tetap tidak bisa diabaikan. Bab 662, Teman Lama. Pak Rees tidak akan pernah melupakan sosok ini. Kak Deska, silakan lanjutkan urusan kalian biar aku yang mengurus bocah ini. Setelah itu, Jumandi mengangkat tongkat baja dan maju ke depan. Hentikan! Ketika Jumandi baru saja mendekati Valentino, tiba-tiba Pak Rees malah berteriak. Jumandi terkejut lalu buru-buru diam di tempat. Orang-orang yang ada di sekitar melihat ke arah Pak Rees dengan terkejut. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Pak Rees menatap punggung Valentino sambil menelan ludah, wajahnya juga tampak gugup. Orang-orang di sekitarnya lebih bingung lagi, tidak tahu apa yang terjadi. Pak Rees menggosok-gosok telapak tangannya, lalu sedikit berteriak. Tuh, Tuan Valentino! Ketika dia berteriak Tuan Valentino, orang-orang yang ada di sekitarnya tercengang. Siapa yang sebenarnya Pak Rees panggil? Apakah yang Pak Rees maksud adalah Valentino Wijaya? Pada saat itu, banyak dari mereka yang terbelalak. Jumandi dan Gusti juga saling memandang satu sama lain, mereka merasakan firasat yang buruk. Valentino sedang dalam posisi membelakangi Pak Rees. Saat ini dia menghela napas karena pada akhirnya dia ketahuan juga. Valentino sangat ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Dia berbalik perlahan, menatap ke arah Pak Rees dengan ekspresi yang rumit sambil sedikit mengangguk. Pak Rees yang memiliki Rice Real Estate ini sebenarnya dulu adalah seorang CEO dari grup Kingston yang perkembangannya cukup pesat di kota Neo. Nama lengkapnya adalah Rees Kingston. Bahkan Valentino sama sekali tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Di hari ulang tahun pernikahan Angel dan Valentino yang ketiga tahun, Rain yang merupakan putra Rees, menculik Angel dan ingin melakukan sesuatu padanya. Dalam keadaan sangat marah, Valentino menggunakan bala bantuan tingkat A milik keluarga Wijaya untuk mengepung Rain dan yang lainnya. Valentino bahkan memaksa grup Kingston untuk segera keluar dari kota Neo.
Tidak disangka, Reese ternyata pergi ke kota Vero dan bahkan mendirikan Rise Real Estate. Kalau dilihat-lihat, perkembangan perusahaannya lumayan juga. Akan tetapi, bagi Reese yang sudah pernah mengalami pasang surut dalam dunia bisnis, membangun bisnis baru bukanlah sesuatu yang sulit. Terlebih lagi, saat grup Kingston keluar dari kota Neo, Valentino tidak terlalu kejam pada mereka. Ketika Reese pergi, dia pasti membawa dana yang sangat besar, jadi tidak sulit jika dia ingin berkembang di kota lain. Apakah Anda benar-benar Tuan Valentino? Setelah melihat wajah Valentino dengan jelas, Reese terpana lalu dengan cepat berjalan ke arah Valentino. Tuan Valentino, Tuan Valentino. Pada saat ini, perasaan Reese juga tidak karuan. Bertemu dengan kawan lama yang sebelumnya pernah menjadi musuh di tempat asing bisa dibayangkan seberapa kacaunya perasaan Reese saat ini. Namun Reese pada akhirnya tetap mengulurkan kedua tangannya dan menjabat tangan kanan Valentino. Melihat pemandangan ini, semua orang jadi bingung. Wajah Jumandi dan Gusti yang sebelumnya sudah merasakan firasat buruk itu tidak berhenti bergetar. Sedangkan manajer Dennis dari departemen proyek juga tampak kebingungan, dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Zuna dan sahabatnya adalah orang yang paling terkejut ketika melihat kejadian ini. Mereka sama sekali tidak menyangka seorang bocah miskin yang tidak memiliki kekuasaan 10 menit lalu ternyata adalah orang yang disegani oleh bosnya sendiri. Dia adalah orang besar yang dihormati, namanya Tuan Valentino. Jika diperhatikan, Reese tampaknya memperlakukan Valentino dengan sangat sopan. Dengan relasi yang seperti ini, Valentino bisa menyuruh Reese untuk memberinya gaji yang lebih besar, tapi kenapa Valentino malah jadi kuli angkat semen? Tidak ada satu orang pun yang mengerti, tapi mereka juga tidak berani bertanya lebih banyak, jadi mereka hanya melihat Valentino dan Reese tanpa berbicara. Valentino bersalaman dengan Reese, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Sangat menarik bisa bertemu kawan lama dengan cara seperti ini." Sebelum meninggalkan kota Neo, Reese sampai berlutut demi meminta permohonan maaf dari Valentino. Namun sekarang, Reese mengenakan jas dan tampak sangat gagah, sedangkan pakaian Valentino compang camping dan bahkan ada bercak darah. Situasi seperti ini membuat Reese dan Valentino tampak canggung. Akan tetapi, Reese sama sekali tidak mencibir Valentino, dia malah bersikap sopan padanya. "Tuan Valentino saya, lupakan saja. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk mengobrol? Tidak enak berbicara di sini." Reese dengan ramah mengundang Valentino. Awalnya Valentino sempat ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Tidak peduli apakah Reese ingin membahas kembali masalah Rain waktu itu, ataupun mengenai hal yang lainnya, Valentino tetap tidak bisa kabur. Setelah melihat Valentino setuju, Reese segera memimpin jalan dan naik ke mobil bersamanya. Namun, ketika melewati Jumandi, dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Tuan Valentino, ada masalah apa? Kenapa kamu bisa berkelahi dengan mereka?" Valentino diam sebentar, lalu pada akhirnya menjawab sesuai kebenaran. "Aku di sini bekerja sebagai kuli angkat semen. Saudara sepupunya yang bernama Gusti memberiku 4 lembar uang palsu, jadi aku berdebat dengannya. Tapi mereka malah menyuruh orang untuk menghajarku." Reese terperanjat. Dia sama sekali tidak menyangka Valentino akan melakukan pekerjaan semacam itu. "Kurang ajar!" Reese seketika berbalik dan menghadap ke manajer Dennis. Reese tidak kenal dengan Gusti, tapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan manajer Dennis. "Aku dari awal sudah pernah berkata bahwa gaji karyawan tidak boleh ada yang kurang. Apakah caramu bekerja seperti ini?" Reese memelototi manajer Dennis. Pak Reese, saya..." Manajer Dennis terkejut sampai-sampai kakinya terasa lemas. Dengan tidak sabar, Reese melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak mau tahu siapa dia. Intinya dia tidak boleh tinggal di sini lagi." Setelah itu, Reese berjalan menuju ke mobil Mercedes-Benz bersama dengan Valentino. Gusti merasa seperti tersetrum listrik, dia sangat ingin menampar dirinya sendiri. Jika dari awal Gusti tahu bahwa hanya karena uang sebesar 400.000 bisa membuat masalah sebesar ini, dia pasti akan memberikan uang itu kepada Valentino sekalipun dia harus sampai berlutut. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. "Pak Reese, mereka harus diapakan?" tanya Deska sambil menunjuk ke arah Jumandi. Sebelumnya, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Jumandi memukuli Valentino dengan tongkat baja.
Reese terdiam sejenak kemudian berkata, Tuan Valentino adalah temanku. Aku mengerti. Silakan Anda pergi lebih dulu, saya akan menyusul. Jawab Deska dengan patuh. Bisa menjadi bawahan Reese menandakan bahwa Deska memiliki kemampuan yang baik. Deska sudah mengerti harus berbuat apa tanpa harus diberi instruksi dengan jelas oleh bosnya. Di tengah tatapan orang-orang banyak, Reese dan Valentino naik ke mobil Mercedes-Benz. Manajer Dennis buru-buru berkata, Pak Reese, bukankah hari ini Anda datang untuk menginspeksi lokasi konstruksi? Ada hal penting yang harus aku diskusikan dengan Tuan Valentino, jadi ganti hari lain saja. Reese melambaikan tangannya lalu menaikkan kaca mobil. Pengemudi dengan cepat menyalakan mesin mobil dan meninggalkan lokasi konstruksi. Di belakang, mobil Mercedes-Benz juga dengan cepat mengikuti. Sedangkan Deska tidak terburu-buru. Dengan ganas, dia menatap ke arah Jumandi. Valentino adalah teman Reese. Akan tetapi, Jumandi sudah memukuli Valentino yang artinya dia juga memukuli Reese. Bisa dibayangkan bagaimana Deska akan mengurus Jumandi. Bab 663 menanggung kesalahan sendiri. Kak Deska, aku tidak tahu Tuan Valentino. Seluruh tubuh Jumandi terus gemetaran. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Deska, tapi mana mungkin dia tidak tahu. Siapa orang di area zona pengembangan yang tidak memanggilnya Kak Deska ketika berpapasan? Sekarang kamu sudah tahu kan? Ujar Deska dengan acuh sembari membungkuk dan mengambil sebuah tongkat baja. Dia menimbang tongkat itu di tangannya dan berjalan ke arah Jumandi. Aku sudah tahu. Kedua kaki Jumandi terus gemetaran. Bagus kalau gitu. Deska berjalan ke hadapan Jumandi dengan perlahan. Jumandi sangat ketakutan, tapi tidak punya keberanian untuk bersembunyi. Jika dia bersembunyi, konsekuensinya pasti akan semakin besar. Kak Deska, aku bersalah. Wajah Jumandi penuh dengan ketakutan, tidak ada lagi keangkuhan tadi yang ingin membunuh Valentino. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukumannya. Setelah mengatakan itu, tongkat baja Deska langsung dihantamkan ke bawah. Mafia memang kejam dan tidak kenal ampun. Teriakan malang Jumandi terdengar. Deska menghabisinya dengan ekspresi datar. Beberapa orang bahkan mendengar suara lengan Jumandi yang patah. Walaupun Gusti adalah saudara sepupu Jumandi, tapi saat ini dia tidak berani berbuat apa-apa dan hanya berdiri diam dengan wajah pucat pasi. Saat melihat kedua Mercedes-Benz yang melaju di kejauhan dan mendengar suara teriakan malang dari Jumandi, Zuna tiba-tiba menghela napas. Pada saat ini, sahabatnya juga ternganga dan bungkam. Laya, dari awal aku sudah memberitahumu kalau dia berbeda dari orang lain. Temperamennya itu sangat menarik. Benar-benar berbeda dari temperamen orang lain, kamu sudah melihatnya sendiri kan? Bisik Zuna. Sudah. Wajah Laya merah padam, dia terdiam. Latar belakang Valentino yang begitu luar biasa membuatnya terkaget. Awalnya dia mengira kalau Valentino itu hanya seorang bocah miskin. Serta Valentino harusnya merasa tersanjung karena diperlakukan oleh Zuna dengan begitu baik. Namun jika dilihat-lihat lagi sekarang, bukan Valentino yang tidak cocok untuk Zuna, melainkan Zuna yang tidak cocok untuk Valentino. Di dalam mobil, Reese mengusap tangannya dengan licik dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Valentino, putraku yang tidak berguna itu, dia... Valentino langsung tahu kalau alasan Reese mengundangnya adalah karena hal ini. Nama Rice Real Estate juga diangkat dari nama Rain dan Reese. Namun saat ini Valentino justru mengernyit pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak suka membohongi orang, tentu saja dia tidak akan menipu Reese mengenai hal seperti ini. Valentino harus mengatakan semuanya sesuai kenyataan. Keputusan Reese ada di tangannya sendiri. Kalau di masa lalu, Valentino pasti akan langsung memberitahunya bahwa Rain telah meninggal tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan jika Valentino tidak turun tangan sendiri, prajurit keluarga Wijaya pasti tidak akan membiarkannya hidup. Namun itu di masa lalu. Ellen juga seharusnya sudah meninggal, tapi dia justru muncul di hari ulang tahun Angel. Bahkan di antara anak buah Kasman pun muncul mata-mata. Apalagi prajurit bala bantuan tingkat A keluarga Wijaya yang hanya merupakan bawahan mereka. Karena itu, sekarang Valentino masih belum yakin apakah Rain sudah dibunuh. Valentino mengernyit dan merenung selama beberapa detik kemudian berkata, Aku sekarang juga tidak. Tuan Valentino,
Namun, sebelum Valentino menyelesaikan perkataannya, Liz tiba-tiba memotongnya. Tuan Valentino, Anda tidak perlu mengatakannya bagaimanapun kondisi putraku yang tidak berguna itu. Lebih baik Anda tidak memberitahuku. Agar setidaknya ini dapat menjadi kenanganku. Setelah mengatakan ini, Rhys kemudian menghela napas panjang dan terlihat menua 50 tahun. Mau bagaimanapun juga, Rain adalah darah dagingnya, dia tentu saja mengkhawatirkan Rain. Jika dia sudah meninggal, apa kamu tidak akan membenciku? Valentino terdiam sejenak dan bertanya dengan datar. Saya. Setelah mendengar itu, Rhys tercengang, kemudian menggeleng dan tersenyum pahit. Dia berkata, benci, apa gunanya membenci Anda? Ini semua kesalahannya. Kalau mau membenci, justru saya membenci diriku sendiri karena terlalu terbiasa dengan tindakannya yang seperti itu. Setelah mendengar perkataan Rhys, hati Valentino yang dipenuhi dengan kekejaman tiba-tiba menjadi lebih tenang. Setelah dia siuman kali ini, sifatnya berubah drastis, metodenya menyelesaikan sesuatu jadi tegas dan kejam. Namun, saat mendengar perkataan Rhys ini, Valentino jadi bertanya pada dirinya sendiri, tampaknya ada beberapa orang yang memang tidak seharusnya dibunuh. Namun, pemikiran ini hanya ada selama 2 detik, Valentino langsung menghapus itu dari pikirannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan. Ada beberapa orang yang tidak bisa dimaafkan. Saya juga paham seandainya Tuan Valentino tidak turun tangan, kami sekeluarga pasti juga akan ikut terlibat. Oleh karena itu, saya tidak membenci Anda, Tuan Valentino. Rhys kembali menghela napas panjang. Dengan metode Valentino saat itu, jika dia ingin membunuh semua orang, Rhys pun tidak akan sempat ke kota Vero untuk membangun Rice Real Estate. Bahkan keluar dari kota Neo pun akan jadi sesuatu yang sulit. Menanggung kesalahan sendiri. Valentino mengangguk santai. Rhys ragu sejenak kemudian bertanya. Kalau begitu, dia sebenarnya. Aku hanya bisa memberitahumu kalau aku sendiri juga tidak tahu apa dia masih hidup atau tidak. Jawab Valentino dengan jujur. Kalau begitu, dia sekarang ada di mana? Tanya Rhys sambil terbelalak. Valentino melirik Rhys. Pada akhirnya dia berbohong. Sebelumnya, aku hanya menyuruh orang untuk mengusirnya, aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Valentino benar-benar tidak ingin Rhys menderita karena kehilangan anaknya pada usianya saat ini, lebih baik dia memberinya sebuah kenangan. Baik. Saya sudah puas dengan itu. Rhys menyandarkan kepalanya ke belakang kursi dan menghela napas panjang. Tuan Valentino, kenapa Anda sekarang mengangkut semen ke lokasi pembangunan? Setelah beberapa saat, Rhys kembali bertanya. Valentino ragu sejenak dan bertanya. Apa kamu tidak tahu hal yang terjadi di kota Neo? Saya tahu sedikit, ini karena saya punya teman di kota Neo. Jadi, saya tahu sedikit dari cerita temanku. Berita itu benar-benar ditutupi. Saya hanya tahu sedikit. Jawab Rhys dengan pelan setelah ragu sejenak. Dia memang sudah tahu, tapi ingin mendengar cerita langsung dari Valentino. Valentino mengangguk dan melihat ke jendela dengan tenang sambil merenungkan sesuatu. Tuan Valentino, ayo kita cari tempat duduk dan membicarakan hal ini. Ajak Rhys. Valentino mengangguk setuju. Walaupun Rhys tidak tahu banyak, dia pastinya tetap mengetahui situasi kota Neo saat ini lebih mendalam dari Angel. Jadi tidak ada salahnya berbincang dengan Rhys. Yang terpenting Valentino juga ingin tahu situasi kota Vero. Entah keluarga Wijaya memiliki prajurit di sini atau tidak, siapa pemimpinnya dan apakah itu orang dari pihak Timothy. Valentino dan Angel tinggal di pinggiran zona pengembangan yang terpencil. Mereka hanya bertemu dengan sedikit orang, jadi tidak punya peluang untuk mencari tahu banyak hal. Karena sudah bertemu dengan Rhys, tentu saja Valentino harus bertanya dengan jelas.